Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di podcast Paprika, PAP Beretorika. Bersama saya Ainun. Di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang memiliki segudang pengalaman nih tentunya. Hebat sekali ya teman-teman, mungkin bisa saja langsung kita sapa narasumber pada episode kali ini, yaitu ada Gatama. Selamat Selamat pagi Pak pagi, Mbak. Khairul. Bagaimana Pak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, pada podcast kali ini nih Pak, kita mengambil tema yang unik mungkin dan bisa dibilang dapat menjadi keresahan juga bagi para mahasiswa yang tentunya memiliki banyak kegiatan di kampus. Nah, temanya itu sendiri organizational hacks make accelerate your career. Itu temanya sangat menarik sekali. Tapi sebelum kita berbicara dan ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi mungkin ya, tentunya kita perkenalan dulu dengan Bapak Khairul Dirgatama. Nah, sebenarnya Bapak Khairul Dirgatama itu siapa? Nah, mungkin memperkenalkannya terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Khairul Huda Atma Dirgatama. Saya asli Kebumen, Jawa Tengah, ya. Tempat kota ngapak-ngapak seperti itu, Mbak. Ya, di sana saya terlahir dan alhamdulillah diberikan kesempatan 2011 ke kota Surakarta atau yang dikenal dengan kota Solo. Sampai saat ini, berarti sudah ada kira-kira 11 tahun ya di Solo gitu. Dan alhamdulillah di sini saya diamanai ya, dipercaya sebagai dosen di D3 Manajemen Administrasi Sekolah Vokasi UNS. Berarti Mbak, terima kasih. Wah, baik. Berarti sekarang Bapak Khairul ini menjadi seorang dosen ya, Pak. Dan kalau saya lihat CV-nya, sebetulnya sepertinya dulu Bapak Khairul eh, dari pendidikan administrasi perkantoran juga ya, Pak. Ya, betul sekali, Mbak. Iya, mungkin teman-teman bisa lebih banyak lagi nih tahu tentang Pak Khairul. Karena di sini temanya mengenai organisasi itu penting nggak sih untuk karir? Nah, menurut Pak Khairul, apakah organisasi itu penting untuk masa depan karir kita? Ya, tentunya sangat penting ya, sebuah organisasi di dalam sebuah hidup kita ya. Di sini kita juga mengerti bahwasanya ketika kita terjun di dunia organisasi, tentunya di sini banyak pengalaman berorganisasi untuk membangun potensi diri dan mengasah bermacam soft skill yang tentunya nanti akan kita butuhkan ya untuk dapat survive nanti ketika nanti kita akan terjun di dunia hidup atau industri dunia kerja. Dan di situ tentunya pengalaman organisasi sangat berarti dan nantinya juga akan mempengaruhi semakin besar ya pengaruhnya kepada karir kita ketika nanti kita akan bekerja. Itu harapannya seperti itu, Mbak. Wah, berarti tentunya organisasi itu sangat penting untuk membangun potensi-potensi yang mungkin ada dalam diri kita dan bisa lebih dikembangkan lagi nih ya Pak di dalam organisasi tersebut. Nah, kalau dilihat dari CV-nya Bapak Khairul itu kan banyak sekali pengalaman organisasinya juga ya Pak. Nah, dari pengalaman organisasi sebanyak itu, menurut Pak Khairul, bagaimana sih caranya melakukan praktek organisasi yang benar? Terkadang kan kita mengikuti organisasi itu hanya ikut-ikutan, hanya karena yang lain ikut organisasi jadi merasa tidak ingin tertinggal nih Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana praktek organisasi yang benar itu? Baik, di sini tentunya ketika kita ingin melakukan praktik organisasi yang benar, tentunya kita harus dimulai dari diri kita sendiri.
Tentunya di sini kegiatan organisasi tentunya bisa membangun pribadi yang mampu memanage diri sendiri dulu. Dan tentunya ketika sudah bisa memanage diri kita sendiri, tentunya kita bisa beradaptasi dengan organisasi. Dan nantinya tentunya bisa memanage waktu dengan baik. Dan tentunya di sini kemampuan beradaptasi sangat diperlukan. Bagaimana cara kita berinteraksi, bagaimana kita bersosialisasi dengan rekan kerja kita, dengan teman kita. Tentunya ini sangat sejalan ya dengan langkah kita untuk mengembangkan potensi tadi. Dan tentunya di sini kemampuan networking ya, kita akan diuji di sini di dalam organisasi. Karena apa? Karena kita bertemu dengan orang-orang baru. Yang tentunya di sini kita harus bisa memahami karakternya, bisa memahami ya terkait dengan bagaimana kita bisa mengasah diri. Dan tentunya di sini bisa menjadi relasi ketika kita nanti mencari pekerjaan di masa yang akan datang. Berarti kalau untuk ingin join ke organisasi, bergabung ke organisasi itu harus dari diri kita sendiri dan melihat kebutuhan dari kita. Jadi organisasi itu sesuai dengan passion kita, betul ya Pak? Betul sekali Mbak, harus dari passion dan dari hati, Iya, betul. bisa bekerja dengan baik seperti itu. Mungkin dari organisasi seperti yang tadi Bapak bilang nih, bahwa organisasi itu memperkuat networking dan jaringan. Jadi membuka peluang dan kesempatan yang lebih jauh ya Pak untuk mengenal orang-orang yang lebih berpengalaman. Nah, kalau untuk dilihat dari CV-nya lagi nih Pak, cara Bapak untuk menyeimbangkan kehidupan kerja dan kehidupan organisasi itu seperti apa Pak? Dan di sini kita juga bisa ya caranya untuk menyeimbangkan bisa seimbang gitu ya antara kehidupan kerja dan kehidupan organisasi. Tentunya di sini kita harus bersikap ya dan bisa memposisikan diri secara profesional. Kita bisa memanage ya bagaimana kita membagi kehidupan kerja ya, bagaimana kita bisa membagi kehidupan organisasi dan tentunya di sini kita belajar untuk mengatur dan menyeimbangkan waktu pada saat kita kuliah dengan waktu berorganisasi sehingga semuanya bisa sejalan ya, tidak ada yang terkalahkan, semuanya bisa berjalan dengan baik dan di sini tentunya organisasi sebagai salah satu wadah bagi kita untuk mengasah serta memanfaatkan waktu dengan baik, belajar untuk bisa memanage waktu dengan baik seperti itu. Wah, berarti saat melakukan atau bergabung dengan organisasi secara otomatis itu kita sudah belajar untuk memanajemen waktu dengan baik, membagi antara kuliah maupun kerja atau organisasi tersebut ya Pak. Sekali Mbak. Tapi mungkin selain Bapak Khairul mengikuti berbagai macam organisasi ya Pak, Bapak juga menjadi sosok asisten dosen di PAP FKIP Betul WNS. sekali Mbak. Betulkah Pak? Nah, kesan seperti apa yang Bapak tunjukkan kepada dosen saat menjadi asisten dosen tersebut, Pak? Sehingga mengapa Bapak bisa terpilih menjadi seorang asisten dosen? Jadi tentunya di sini kita itu harus tentunya pesan yang tentunya kita harus tunjukkan ya, kepada program studi ataupun nanti kepada dosen ya, sebagai dosen asisten dosen pribadi mungkin ya seperti itu. Dan kita harus menunjukkan terkait progres pengembangan potensi diri kita, soft skill kita, serta di sini juga kita harus membangun profesionalitas. Ketika kita diberikan kepercayaan, ya, amanah, kita harus menjalankan keseluruhan dari tanggung jawab kita. Ya, tugas pokok fungsi kita harus terjalankan semuanya. Dan kita
sebagai mahasiswa yang tentunya kita harus diharapkan bisa menjadi seorang sosok yang tangguh, ya kita harus bisa menghadapi segala situasi dan kondisi kerja kita. Dan tentunya ketika sudah bisa melakukan situasi, menghadapi segala rintangan, kondisi kerja, tentunya kita mendapatkan banyak pengalaman. Dan tentunya kita bisa beradaptasi secara baik ya dengan organisasi. Di sini tentunya di program studi kita bisa lebih dekat ya dengan dosen-dosen kita ya, dengan kakak tingkat gitu ya. Itu tentunya di sini bisa membangun sebuah potensi atau kesan yang tentunya bisa kita tunjukkan kepada program studi kita. Wah, berarti harus menunjukkan profesionalitas kepada para pengajar atau dosennya tersebut ya Pak. Nah kalau boleh tahu, saat Bapak menjadi asisten dosen itu berapa lama ya Pak? Saat semester berapa Bapak menjadi seorang asisten dosen? Untuk menjadi asisten dosen itu setelah PPL ya, PPL atau praktek pengalaman lapangan ya di sini. Setelah itu di semester 7 ya, setelah PPL saya melakukan ada rekrutmen dari prodi, saya mendaftar untuk menjadi asisten dosen. Dan di sini dipilih ya mana-mana orang yang bisa menunjukkan potensi, ada inovasi, tentunya memiliki soft skill, bisa bekerja sama gitu ya. Itu dipilih, ada wawancaranya. Di situ alhamdulillah saya terpilih dari ke-10 mahasiswa yang ada di program studi. Dan setelah itu berarti di tahun 2014 ya, 14. Dan saya lulus di S1 2015 dan alhamdulillah di sini asisten dari 2014 sampai 2017 S2. Jadi di situ saya asisten sambil kuliah S2. Jadi dua-duanya bisa jalan gitu ya. Dan setelah itu alhamdulillah di situ bisa mengembangkan potensi pengetahuan dan wawasan, dan tentunya di sini soft skill kita bisa diasah dengan baik. Seperti itu, Mbak. Nah, ternyata selain itu Bapak juga S2 sembari melakukan pengerjaan menjadi asisten dosen ya Pak. Dan memang jika dilihat Bapak Khairul ini manajemen waktunya itu sangat, kadang kan kalau saat menjadi asisten dosen itu juga melakukan penelitian mungkin ya Pak, karena Bapak juga S2. Nah, apakah hasil penelitian itu berpengaruh untuk Bapak? Ya, berpengaruh dengan apa yang diarahkan, apa yang harus dilakukan gitu ya. Itu saya belajar banyak dari dosen-dosen. Jadi di situ saya mendapatkan sebuah arahan, bimbingan, pengalaman yang sangat berarti dalam hidup saya di dalam sebuah organisasi untuk mengasah potensi saya. Dan di sini saya belajar banyak dari dosen-dosen, dan tentunya di sini kegiatan penelitian maupun Tridharma perguruan tinggi ya, tidak hanya penelitian saja sebenarnya. Di sana saya juga terlibat untuk melakukan pengajaran, lalu juga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Itu tentunya di sini menjadi sebuah hal yang tentunya bisa kita kembangkan lebih dalam. Dan tentunya di sini kita inovasi yang mendalam, serta di sini bisa berkarya lebih. Seperti itu. Berarti sebelum melakukan penelitian tersebut itu harus melakukan bimbingan dulu dengan dosen-dosen, dan harus melakukan pendekatan harus melakukan pendekatan terlebih dahulu ya Pak, sebelum menjadi asisten dosen kepada dosennya Betul, tersebut. kita harus PDKT dulu ya. PDKT, kita ada punya kecocokan visi misi gitu ya. Tujuannya oke nih, deal. Lalu kita bisa mengasah itu tadi. Ada arahan, ada bimbingan, pengalaman kita lakukan. Dan kita Harus sangat gitu. berarti sekali gitu dalam
menggali potensi ya untuk berkembang, berinovasi, berkarya lebih. Oke. Apa yang menjadi tujuan dosen dan kita baru bisa melakukan apa yang ingin kita capai, begitu ya Pak? Betul sekali Mbak. Kalau dilihat nih Pak, bagaimana sih rasanya menjadi seorang asisten dosen? Apakah ada kendala atau bagaimana Pak? Untuk rasanya sangat senang sekali. Ya, ini sebagai sebuah pengalaman yang berharga dalam hidup saya, mahasiswa dapat bersaya menjadi asisten dosen, dan di sini tentunya saya sangat senang sekali dapat menjadi bagian dari program studi peran FKIP UNS yang saya cintai, dan dosen-dosen yang luar biasa di PAP yang telah memberikan kesempatan, amanah yang luar biasa kepada saya untuk mendalami wawasan, pengalaman, potensi diri kita, dan tentunya di sini bisa mengasah lebih tajam ya soft skill yang sudah didapatkan dari perkuliahan, kita bisa terapkan di dalam dunia organisasi. Ini sangat menjadikan sebuah hal ya, dan tentunya bisa menjadi senjata kita, pengalaman di masa yang akan datang, seperti itu. Jadi dari asisten dosen networking dengan dosen-dosen mungkin yang bisa membawa kita ke depannya lagi, kita bisa menjalin hubungan untuk kedepannya ya Pak. Betul sekali. Mungkin ada nih, apa sih tips untuk menjadi mahasiswa PAP yang ingin jadi seorang asisten dosen? Mungkin boleh nih Pak untuk berbagi tipsnya agar mahasiswa yang ingin menjadi asisten dosen itu bisa mempersiapkan diri dari sekarang Pak. Baik, ada tips yang tentunya di sini kita harus lakukan ya sebagai mahasiswa pendidikan administrasi perkantoran yang tentunya paham terkait dengan ilmu administrasi perkantoran yang tentunya nanti bisa dilakukan ketika menjadi asisten dosen. Yang pertama tentunya kita harus selalu melakukan yang terbaik. Jadi ketika kita kuliah, kita lakukan yang terbaik. Potensi yang kita miliki, tunjukkan kepada dosen kita. Ketika kita dipercaya untuk menjabat di sebuah organisasi, di Madistra, dan lain sebagainya di dalam suatu organisasi kampus, kita harus menunjukkan yang terbaik. Dan tentunya di sini dengan hal tersebut tentunya dosen akan memahami bahwasanya di situ ada potensi yang dimiliki. Lalu yang kedua, tentunya harus satu langkah di depan teman-teman kita. Kita harus selalu terlihat lebih. Kita harus selalu update. Kita harus selalu mengasah soft skill kita, inovasi kita. Sehingga di sini tentunya ada nilai positif, nilai tambahan dari teman-teman kita, berbeda dengan teman-teman kita. Lalu yang ketiga di sini, jangan menebar jala di semua dosen. Jadi jangan sampai semuanya didekati semua, jangan sampai. Namun kita harus fokus pada bidang kajian kita, keahlian kita. Ketika kita ingin mendalami teknologi, misalnya, berarti kita harus PDKT dengan dosen yang memiliki keahlian teknologi. Sehingga di situ nanti akan muncul ya kesamaan, visi misi tujuannya itu sama, sehingga akan lebih mudah untuk menjalin kerjasama. Lalu yang keempat di sini berpenampilan memukau ya saat presentasi. Jadi teman-teman nanti ketika presentasi diberikan kesempatan presentasi oleh dosen, itu harus menunjukkan hal-hal yang memukau ya. Presentasinya ya harus bagus, harus perfect gitu ya. Cara berkomunikasinya, cara berinteraksinya, bagaimana kita melakukan pengelolaan pembagian ya terkait dengan presentasi, dan di situ kita harus menunjukkan ide-ide yang brilian ya, yang memukau, sehingga di sini kita bisa dipandang, oh berarti di sini
punya wawasan yang lebih, seperti itu. Dan yang ada lagi yang kelima, yaitu membangun kepercayaan diri. Ketika kita ada di kampus, ya, seorang mahasiswa adalah maha dari siswa, ya, harus mandiri, ya, tidak boleh nanti teman-teman minder gitu. Kita harus tunjukkan kepercayaan diri kita. Kita yakin bahwasanya kita bisa. Lalu yang ketujuh, ini yang keenam adalah tentunya membangun hubungan baik, ya, dengan dosen. Kita melakukan etika, ya, bagaimana kita melakukan etika baik, yaitu dengan cara berkomunikasi yang sopan, santun, ya, ada norma, ya, terkait dengan etika, bagaimana kita bertemu dosen, bagaimana kita berkomunikasi dengan dosen, bagaimana kita menyapa dengan dosen, ya, bagaimana kita ngobrol dengan dosen. Tentunya di sini kita bisa belajar, ya, bagaimana membangun hubungan baik dengan dosen. Lalu ada lagi yang ketujuh, yaitu jangan melakukan hal-hal yang biasa. Ya, teman-teman harus melakukan pengembangan diri. Ketika passionnya, ya, ingin mengembangkan terkait dengan teknologi, ya berarti teman-teman harus mendalami, ya, passion yang tadi. Sehingga di sini tentunya kita bisa menjadi hal yang tentunya bisa berpotensi, ya, untuk berkarya lebih. Lalu di sini di yang ke-8 adalah teman-teman jangan menanyakan hal-hal yang biasa kepada dosen. Kita harus menanyakan sebuah hal yang tentunya berlian. Pertanyaannya yang bagus gitu ya, analisis ya, bisa menjadikan sebuah pancingan bahwasanya mahasiswa ini ingin menggali lebih dalam wawasan keilmuannya gitu ya. Sehingga ini juga menjadi sebuah image ya, tentunya bisa menjadi peluang ketika nanti teman-teman dipercaya oleh dosen. Lalu yang kesembilan ada berkarya ya. Teman-teman harus berkarya sampai dilirik dosen gitu ya. Teman-teman misalnya di sini mahasiswa gitu ya. Tentunya di sini juga banyak belajar dengan teknologi, misalnya membuat website, membuat program Android ya. Teman-teman bisa belajar ya. Belajar sendiri gitu ya. Dan tentunya di sini bisa kita asah ya, banyak juga media-media untuk belajar seperti YouTube channel gitu ya. Itu tentunya kita bisa belajar sendiri. Dan tentunya di sini ketika sudah menciptakan inovasi berkarya, ya kita bisa dilirik ya. Ada citra positif yang ditunjukkan kepada program studi maupun dosen kita. Lalu yang ke-10 ya, di sini tentunya ada juga teman-teman harus mengikuti tren ya atau isu-isu terkini. Jadi nanti ketika teman-teman di kuliah gitu ya, terkait dengan misalnya ada bahasan terkait dengan society 5.0 gitu ya, teman-teman paham isu-isu terkininya apa gitu ya. Sehingga ini juga membuat ya image kita itu dilirik ya, bisa menjadi citra positif juga pada diri kita yang ditunjukkan kepada dosen kita. Lalu yang ke-11 tentunya teman-teman kita harus tetap rendah hati dan tidak sombong gitu ya. Walaupun kita punya kelebihan banyak gitu ya, tetap rendah hati dan tidak sombong. Mungkin itu sedikit tips ya, bukan buat teman-teman semua mahasiswa PAP yang tentunya nanti ingin menjadi asisten dosen yang tentunya bisa menjadi sebuah kebanggaan ya bagi kita maupun bagi program studi kita. Luar biasa sekali ya tipsnya dari Bapak Khairul ini. Ada 11 tips yang sangat lengkap dan diberi penjelasan lebih lanjut oleh Bapak Khairul. Dari mulai yang pertama kita harus punya potensi diri sampai kita harus menjadi orang yang rendah hati dalam melakukan suatu kegiatan atau melaksanakan kegiatan. Betul ya Pak? Betul sekali. Nah, mungkin
tidak terasa nih Pak Khairul, kita ternyata sudah di penghujung waktu, dan yang tadi itu tips yang bertanya tentang tips itu sudah menjadi pertanyaan terakhir nih Pak. Mungkin dari Pak Khairul bisa memberikan closing statement kepada teman-teman pendidikan administrasi perkantoran. Baik teman-teman administrasi perkantoran, tentunya tetap semangat, tekun belajar, dan tentunya nanti bisa memanage suatu hal yang tentunya bisa sejalan ya dengan potensi diri kita. Dan tentunya di sini kita harus bisa belajar, dan tentunya di sini kita sepakat ya bahwasanya tadi organisasi merupakan suatu wadah ya bagi kita tentunya nanti untuk mengasah sebuah soft skill, dan tentunya di sini juga mau bisa mengatur ya bagaimana kita memanfaatkan waktu dengan baik, dan kita tetap menjadi sebuah mahasiswa yang produktif. Di sini tentunya organisasi merupakan bentuk sederhana yang tentunya nanti teman-teman bisa implementasikan di IDUKA, industri dunia kerja. Dan tentunya teman-teman di sini harapannya nanti teman-teman tidak hanya menjadi mahasiswa kupu-kupu ya. Jadi tidak hanya mahasiswa yang hanya belajar saja, tidak. Namun di sini harus bisa mendalami ya, bisa berbaur, bisa terjun di organisasi. Dan tentunya di sini organisasi memberikan banyak manfaat, dampak positif yang tentunya nanti bisa kita serap lebih dalam sehingga nanti kita bisa gunakan sebagai bekal kita untuk menatap masa depan di industri dunia kerja. Dan tentunya di sini dalam berorganisasi kita harus punya 3S ya. Apa saja itu 3S? Yaitu bekerja ikhlas, bekerja tuntas, dan bekerja profesionalitas. Itu merupakan hal yang tentunya harus kita lakukan agar semua bisa berjalan secara optimal dan produktif. Mungkin itu closing statement-nya, Mbak. Luar biasa sekali Pak Khairul, sangat lengkap dari awal sampai closing statement-nya memberikan tips-tips dan sharing pengalaman yang sangat luar biasa. Dan kita juga harus menerapkan 3S nih, kalau kata Pak Khairul, mulai dari sekarang, yaitu bekerja ikhlas, bekerja tuntas, dan bekerja profesional. Sangat keren Bapak Khairul ini. Terima kasih Bapak Khairul telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Paprika ini. Dan mungkin ini sangat bermanfaat untuk teman-teman dari mahasiswa pendidikan administrasi perkantoran. Nah, mungkin untuk teman-teman mahasiswa pendidikan administrasi perkantoran, sampai di sini dulu podcast Paprika pada kali ini. Jangan lupa stay tune terus di podcast Paprika karena akan ada topik-topik yang lebih menarik lagi tentunya. Saya Ainun Ningrum, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.